warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi. Nah, sebelum itu, apa sih arti evolusi? Baiklah, saya akan menjelaskan arti evolusi. Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, adapun teori evolusi. Ada beberapa para ahli tokoh yang berpendapat tentang evolusi. Yang pertama, ada Count of Buffon. Count of Buffon berpendapat bahwa makhluk hidup berubah sepanjang waktu, dan makhluk hidup mungkin saja berubah jika organ tubuhnya tidak digunakan dan mengalami degenerasi. Yang kedua, ada Erasmus Darwin. Erasmus Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi pada semua makhluk hidup termasuk manusia, dan karakteristik yang diperoleh orang tua akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, Jean de Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dan terjadi mekanisme prinsip ius dan disius yang akan diturunkan kepada keturunannya. Contohnya, bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah berleher pendek pemakan daun-daunan. Untuk memakan daun-daunan tersebut, jerapah harus memanjangkan dan merenggangkan lehernya tersebut, sehingga leher jerapah bertambah semakin panjang. Nah, proses perubahan tubuh jerapah tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya hingga sekarang jerapah memiliki leher yang panjang. Yang keempat, August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa evolusi adalah masalah genetika, yakni soal keturunan bagaimana mewarisi gen-gen melalui sel kelamin. Dan yang kelima ada Charles Darwin. Dalam buku The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Contohnya, burung finch dari satu spesies burung finch pemakan biji-bijian kemudian berimigrasi karena faktor makanan, dan akhirnya terdapat berbagai variasi paruh pada burung finch. Nah, adapun faktor proses evolusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, evolusi berdasarkan arah. Yang kedua, evolusi berdasarkan skala perubahan. Dan yang ketiga, evolusi berdasarkan hasil akhir. Evolusi berdasarkan arah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, evolusi progresif, dan yang kedua, evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi menuju arah kemungkinan dapat bertahan hidup. Contohnya, perkembangan tumbuhan dari bryophyta yang memiliki struktur tubuh yang sederhana hingga spermatophyta yang memiliki struktur tubuh yang kompleks. Yang kedua, evolusi regresif adalah evolusi menuju arah kepunahan. Contohnya, hilangnya kaki pada ular. Evolusi berdasarkan skala perubahan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, makroevolusi, dan yang kedua, mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan dalam skala besar. Contohnya, terbentuknya spesies burung finch akibat isolasi geografis. Dan mikroevolusi adalah perubahan secara bertahap. Contohnya, resistensi nyamuk terhadap pestisida. Dan yang ketiga, evolusi berdasarkan hasil akhir dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, evolusi konvergen, dan yang kedua, evolusi divergen. Evolusi konvergen adalah didasarkan pada persamaan struktural antara 2 organ pada nenek moyang yang sama. Contohnya, ikan hiu dan ikan lumba-lumba yang memiliki kekerabatan jauh, tetapi karena satu habitat yang sama, akhirnya mereka membentuk morfologi yang mirip. Yang kedua, evolusi divergen adalah didasarkan pada perubahan satu spesies menjadi spesies yang baru yang lebih banyak. Contohnya, satu nenek moyang burung finch menghasilkan satu spesies yang banyak. Selanjutnya, petunjuk adanya evolusi. Apa saja sih petunjuk adanya evolusi? Yang pertama, fosil.
Fosil adalah sisa-sisa organisme di masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil membantu memberi petunjuk terjadinya evolusi pada organisme di masa lalu dan membandingkannya dengan organisme yang ada sekarang. Contoh bentuk fosil, batu sedimen, dan getah pada tumbuhan. Yang kedua, homologi organ tubuh. Homologi organ tubuh adalah organ-organ yang mempunyai bentuk asal yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, kaki kucing, kaki kuda, dan kaki anjing. Yang ketiga, analogi organ tubuh. Analogi organ tubuh adalah organ-organ yang memiliki persamaan fungsi tetapi struktur asalnya yang berbeda. Contohnya, sayap kelelawar dan sayap kupu-kupu. Yang keempat, embriologi perbandingan, yaitu perkembangbiakan vertebrata yang mempunyai fase perkembangan embrio yang sama yang terdiri dari zigot, morula, blastula, gastrula, dan janin. Contohnya seperti ikan, salamander, ayam, kelinci, dan manusia. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.